Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kita hari ini akan belajar lagi tentang Tsaqofah Fikih. Tapi sebelum kita belajar, Ustadz mau mengingatkan kita minggu depan latihan 2 ya. Nah, sebelum belajar seperti biasa kita doa bersama. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang puasa wajib dan puasa sunnah dan juga macam-macam puasa sunnah ya. Hari ini kita akan mengenal puasa sunnah, yaitu 2 puasa sunnah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah puasa Syawal, yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid. Nah, yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal adalah salah satu puasa sunnah ya, yang dianjurkan bahkan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadisnya dikatakan, man shoma ramadhana tsumma adba'ahu sittun min syawalin kana kasyamin dahr. Kasyamid dahr. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Jadi pahalanya seperti pahala setahun penuh. Maka ini adalah dalil bahwasanya ada yang namanya puasa Syawal. Nah, melaksanakan puasa Syawal ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang punya keutamaan yang sangat besar, yaitu dapat pahala puasa 1 tahun. Maka sunnahnya sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, sunnah muakkad ya. Nah, dinamakan puasa Syawal karena puasanya di bulan Syawal. Jadi bukan di bulan-bulan yang lain ya, hanya boleh dilakukan di bulan Syawal 6 hari. Kalau antum puasa Syawal di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ya salah. Salah niat berarti kan. Salah niat dan harus tahu bahwasanya puasa Syawal itu adalah di bulan Syawal. Bulan Syawal itu di bulan setelah bulan Ramadan alias bulan Idul Fitri, bulan hari raya. Nah, boleh berpuasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 Syawal itu haram puasa Syawal karena termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa. Masa di hari raya tanggal 1 Syawal kita orang-orang pada berbuka puasa, pada merayakan hari raya, kita malah puasa, makanya diharamkan. Kalau sudah tanggal 2 sampai tanggal 29 Syawal itu boleh atau disunahkan untuk berpuasa Syawal. Minimal 6 hari ya. Kalau 6 hari dapat pahala 1 tahun. Masya Allah. Nah, niat puasa Syawal adalah nawaitu sauma ghadin an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Itu kalau niatnya di malam hari. Jadi kalau puasa sunnah kan boleh niatnya di malam hari, juga boleh niatnya itu di pagi hari, yang penting belum melewati waktu zuhur.
Nah, kalau niatnya di pagi hari, maka niatnya adalah nawaitu sauma hadzal yaum an adai sunnati syawali lillahi ta'ala. Nah, gitu. Aku berniat, atau kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga tetap sah. Yang penting niatnya dalam hati ya. Nah, itu tentang puasa Syawal. Jadi nanti kalau sudah masuk bulan Syawal, masih lama ya. Setelah Ramadan, jangan sampai kelewatan puasa Syawalnya. Cuma 6 hari, dapat pahala 1 tahun. Masya Allah. Dapat pahala puasa 1 tahun. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ya, ini adalah puasa 3 hari setiap bulan. Itu di hadis riwayat Bukhari ketika Abu Hurairah itu menyampaikan bahwasannya Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Hurairah tentang 3 hal, yaitu yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulannya dan mengerjakan sholat duha dan juga mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Maka puasa 3 hari setiap bulan itu adalah salah satu sunnah yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan. Nah, kenapa disebut sebagai Ayyamul Bid, atau dalam bahasa Arab artinya adalah puasa putih? Nah, puasa putih ya, karena Bid itu artinya putih, Ayyamul itu puasa-puasa, hari-hari putih ya. Hari-hari putih. Kenapa disebut Saum Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih? Karena yang paling ideal, yang paling dianjurkan berpuasa 3 hari itu di tanggal 13, 14 dan 15 di bulan-bulan Hijriyah. Dan di bulan-bulan di tanggal 13, 14, 15 itu biasanya sedang purnama atau bulannya sedang putih-putihnya, sedang bulat-bulatnya, maka seperti malam itu seperti terang benderang yang putih. Makanya disebut sebagai Ayyamul Bid atau hari-hari putih, karena terang benderangnya bulan purnama di hari-hari itu, yaitu di tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Nah, ini seperti sabda dari sahabat Abu Dzar ya, yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwasannya, ya Abu Dzar, idza sumta minasyahri salasatun ayyamin fasummu salasa asyratun wa arba'a asyratu wa arba'a asyrati wa khumsa asyrati. Ini agak susah membacanya karena sedikit ya, Arabnya harokatnya tipis banget. Tapi artinya adalah Rasulullah bersabda, menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar, kalau ingin puasa 3 hari setiap bulan itu ya di tanggal 13, 14 atau 15 di bulan Hijriyah. Nah, itu ya yang pertama. Bahwasannya boleh berpuasa di tanggal-tanggal 13, 14 dan 15 itu lebih utama. Tapi Ustadz, apakah boleh ketika kita puasa di tanggal yang lain? Misalkan saya bisanya puasa Ayyamul Bidnya itu di tanggal 1 sampai tanggal 3 Hijriah, boleh nggak? Nah, itu boleh di tanggal-tanggal yang lain ya. Tetap yang penting bukan di hari yang diharamkan berpuasa. Hari yang diharamkan berpuasa itu adalah di tanggal 1 Syawal, di tanggal 10 Zulhijjah, di hari tasyrik, dan seperti itu ya. Jadi yang penting bukan di hari-hari yang diharamkan puasa, boleh. Tapi ingat, yang lebih utama adalah di tanggal 13, 14 dan 15. Nah, kemudian satu lagi pelajaran kita di puasa Ayyamul Bid adalah puasa itu disebut sebagai Ayyamul Bid karena bulannya sedang bersinar putih ya. Itu yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, keutamaan puasa 3 hari setiap bulan itu apa Ustadz keutamaannya? Pertama, sama ya, Syawal juga begitu keutamaannya. Kalau Syawal juga sama, yaitu menghidupkan sunnah Nabi. Kata Rasulullah, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, jadi menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia mencintaiku
Dan barang siapa yang mencintaiku, berarti dia akan bersamaku di surga. Nah, gitu. Maka kalau kita puasa Syawal maupun puasa 3 hari setiap bulan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka itu sama dengan kita menjalankan sunnahnya Rasulullah. Itu ya. Yang kedua, kalau kita puasa Syawal mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh, puasa Ayyamul Bid pun kalau dilakukan 12 bulan secara terus menerus, maka sama juga dia akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh juga. Nah, jadi sama-sama keutamaannya ya. Keutamaannya sama-sama mendapatkan pahala puasa yang 1 tahun juga. Nah, yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah mendapatkan, jika istiqomah melaksanakan puasa itu, maka akan mendapatkan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Royan. Ini pintu surga ya. Maka orang-orang yang berpuasa nanti akan dipanggil, "Woi, sini. Hai, sini. Siapa saja yang istiqomah puasanya, sini masuk surga Ar-Royan melalui pintu Ar-Royan. Yang lain masih bingung, nanti saya masuk surga apa masuk neraka." Ini orang-orang yang ahli puasa udah dipanggil duluan sama pintu Ar-Royan. Sini, Furqan, sini, Safira, sini, siapa lagi yang suka puasa, sini. Nah, nanti yang suka puasa itu langsung dipanggil sama pintu Ar-Royan. Jadi lebih cepat masuk surganya. Maka, ayo puasa, jangan sampai nggak puasa. Minimal kalau memang nggak bisa puasa Syawal atau nggak bisa puasa 3 hari setiap bulan, ya sudah, puasa aja setiap Senin dan Kamis, kan cukup juga tuh, cuman 2 hari seminggu. Atau ya minimal punya amalan yang lain, gitu ya. Semangat Ananda semuanya untuk puasa sunnah ya. Oke, barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita, semoga bisa difahami. Jangan lupa dibaca materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.